Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Satrio Pangestu, NIM 2211063. Yang saya hormati Bu Dwi Astuti MKom selaku dosen project proposal. Yang saya hormati dosen reviewer yang telah saya pilih. Di sini saya akan mempresentasikan project proposal saya yang berjudul Smart Farming IoT pada tanaman selada sebagai inovasi pembelajaran jurusan pertanian di SMK Negeri 1 Ngablak. Dari latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai inovasi digital yang mempermudah aktivitas manusia. Salah satunya adalah IoT. IoT sendiri bisa dikembangkan di sektor pertanian. IoT menjadi fondasi utama dalam penerapan konsep smart farming dan smart greenhouse yang menekankan pada efisiensi, presisi, dan pengelolaan berbasis data. Smart greenhouse mampu mengontrol suhu, kelembapan pH, dan nutrisi tanaman secara otomatis. Di Indonesia sendiri banyak greenhouse masih dikelola secara manual. Pengelolaan manual ini cenderung lebih lambat dan tidak presisi dan rawan kesalahan. SMK Negeri 1 Ngablak memiliki greenhouse untuk praktik budidaya tanaman selada, tetapi belum menggunakan sensor otomatis, belum terintegrasi IoT, pembelajaran masih manual. Masih sedikit penelitian yang menghubungkan smart farming greenhouse berbasis IoT dan smart greenhouse sebagai media pembelajaran vokasi. Nah, rumusan masalah yang saya gunakan, yang pertama, bagaimana merancang dan membangun prototipe smart greenhouse berbasis IoT dengan microcontroller ESP32 yang mampu melakukan monitoring dan kontrol lingkungan tanaman selada secara real time. Yang kedua, bagaimana penerapan sensor suhu kelembapan, sensor pH, sensor GTS, serta aktuator atau kipas dan pompa, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan greenhouse untuk budidaya selada di SMK Negeri 1 Ngablak. Yang ketiga, bagaimana sistem smart greenhouse berbasis IoT dapat digunakan sebagai inovasi pembelajaran atau praktik bagi siswa jurusan agribisnis tanaman di SMK Negeri 1 Ngablak. Nah, batasan penelitian saya yang pertama, parameter suhu dan kelembaban, pH dan TDS saja. Jadi platform ESP32 Firebase Real Time Database Android tidak membahas yang pertama analisis finansial, produksi, komersial, dan hasil panen jangka panjang. Evaluasi siswa mulai angket minat dan kemudahan pengguna. Terus tujuan penelitian yang saya bawa yang pertama, merancang dan mengembangkan prototipe smart greenhouse berbasis IoT menggunakan microcontroller ESP32 yang mampu melakukan monitoring dan kontrol lingkungan tanaman selada secara real time. Yang kedua, mengimplementasikan sensor suhu, kelembaban, sensor pH, serta sensor TDS untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan greenhouse. Yang ketiga, menganalisis bagaimana sistem IoT greenhouse ini dapat diterapkan sebagai inovasi pembelajaran atau praktik bagi siswa jurusan agribisnis di SMK Negeri 1 Ngablak. Manfaat penelitian saya yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu mengenai penerapan IoT dalam smart farming khususnya pada sistem greenhouse berbasis ESP32. Nah, manfaat ini lebih cenderung ke teoritis. Selanjutnya, manfaat menambah referensi penelitian mengenai pemanfaatan teknologi cold atau Firebase dalam monitoring pertanian secara real time dan menjadi dasar teoritis bagi penelitian lanjutan terkait smart farming di bidang pendidikan vokasi. Terus manfaat yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah, media praktik modern berbasis teknologi meningkatkan efisiensi pengelolaan greenhouse. Yang kedua, bagi guru dan siswa meningkatkan literasi digital pertanian, melatih penggunaan sensor IoT dan aplikasi monitoring. Dan bagi peneliti lain, referensi pengembangan smart farming bisa dikembangkan lebih lanjut. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan 4 fokus utama penelitian, yaitu yang pertama, smart farming berbasis IoT pada greenhouse. Yang kedua, penerapan IoT pada budidaya
tanaman hortikultura atau selada di greenhouse atau hidroponik. Yang ketiga, sistem IoT berbasis ESP32 dalam pertanian. Yang keempat, smart farming sebagai media pembelajaran di pendidikan vokasi. Studi literatur yang saya bawa, yang pertama ada Al-Nami dan Al-Autumn tahun 2023. Fokus penelitiannya smart greenhouse berbasis IoT, teknologinya sensor dan cloud computing. Hasil utamanya, sistem mampu menjaga kestabilan suhu dan kelembaban secara otomatis. Riset gapnya belum mengkaji penerapan pada tanaman selada dan konteks pembelajaran di SMK. Yang kedua, saya menggunakan peneliti milik Maraves et al. Tahun 2021. Fokus penelitiannya di efisiensi energi pada smart greenhouse. Teknologinya IoT dan sistem otomatisasi. Hasil utamanya menggunakan energi dan air lebih efisien. Riset grade-nya tidak difokuskan pada jenis tanaman tertentu dan diarahkan untuk pendidikan vokasi. Yang ketiga, peneliti dan tahunnya si Maungka Li et al. Tahun 2023. Fokus penelitiannya monitoring tanaman selada berbasis IoT. Teknologinya SP32 sensor lingkungan. Hasil utamanya monitoring real time, membantu pengendalian tanaman. Riset gapnya belum dikembangkan sebagai media pembelajaran praktik siswa di SMK atau pembelajaran vokasi. Yang keempat, Ezaul et al. Tahun 2021. Fokus penelitiannya IoT pada hidroponik dan aquaponik. Teknologinya sensor nutrisi dan lingkungan. Hasil utamanya pertumbuhan tanaman lebih optimal dan risiko penyakit menurun. Riset gapnya belum diterapkan secara spesifik pada greenhouse khususnya di SMK atau pendidikan vokasi. Yang keenam, Rahmat et al. Penelitian fokusnya di smart greenhouse tanaman selada. Teknologinya IoT dan web monitoring. Hasil utamanya kualitas panen lebih seragam. Riset gapnya tidak membahas pemanfaatan untuk pembelajaran. Yang ketujuh, Korea Quirer et al. Tahun 2025. Ini penelitian terbaru yang saya bawa. Fokus penelitiannya IoT berbasis ESP32 pada greenhouse. Teknologinya ESP32 dan drip irrigation. Hasil utamanya konsumsi air turun hingga kurang lebih 35 derajat. Riset gapnya belum difokuskan pada integrasi dalam kurikulum sekolah menengah. Landasan teori yang saya bawa, landasan teori disusun berdasarkan 4 fokus utama pada penelitian, yaitu yang pertama Internet of Things, yang kedua smart farming dan smart greenhouse, yang ketiga tanaman selada, yang keempat microcontroller ESP32. Landasan teori yang pertama Internet of Things merupakan paradigma teknologi yang menghubungkan perangkat fisik melalui jaringan internet. Komponen utamanya sensor, microcontroller, jaringan cloud, dan aplikasi. Landasan keduanya smart farming merupakan konsep pertanian modern dengan pemanfaatan IoT untuk optimalisasi. Smart greenhouse adalah implementasi smart farming pada sistem rumah kaca. Landasan ketiganya di tanaman selada. Tanaman selada merupakan tanaman hortikultura daun dengan nilai ekonomi tinggi dan masa panen relatif singkat. Tanaman sensitif pH lautan nutrisi, kadar nutrisi, dan ketersediaan air. Yang keempat, ESP32. ESP32 merupakan microcontroller yang dikembangkan oleh Espressif System, memiliki fitur Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Karakteristik tersebut menjadikan ESP32 sangat cocok digunakan pada sistem IoT, pertanian, dan media pembelajaran. Objek penelitian saya yaitu prototipe smart greenhouse IoT, lokasinya di SMK Negeri 1 Ngablak, parameternya suhu udara, kelembaban udara, dan pH nutrisi dan TDS nutrisi. Jenis penelitian yang saya gunakan research and development atau prototype. Tahapan penelitian yang pertama identifikasi masalah, pembelajaran praktik masih manual. Yang kedua, studi literatur IoT, smart farming, smart greenhouse, tanaman selada, dan ESP32. Yang ketiga, tahap perancangan sistem, arsitektur IoT, sensor aktuator, dan alur data dan kontrol. Tahapan keempat, implementasi prototipe, perakitan hardware dan pemrograman software. Tahapan kelima, pengujian sistem sensor, sistem aktuator, pengiriman data, dan aplikasi.
Tahap keenam, pengumpulan data suhu, kelembaban, pH, dan TDS. Tahap 7, analisis dan evaluasi. Yang di analisis dan evaluasi adalah kinerja sistem dan potensi sebagai media pembelajaran. Yang saya gunakan alat dan bahannya di perangkat keras adalah SP32, sensor BHT11, sensor pH, sensor TDS, sensor soil moisture, sensor cahaya, relay modul, pompa air, kipas, power supply, dan mini greenhouse. Untuk perangkat lunaknya saya menggunakan Arduino IDE, Firebase, Realtime Database, aplikasi Android, FreeSync atau Proteus, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan platform IT by Link, MKIT atau ThinkSpeed. Untuk penutupnya, prototipe smart greenhouse berbasis IoT ini dapat dirancang menggunakan SP32 di sensor lingkungan, Firebase, dan aplikasi Android. Sistem memungkinkan monitoring dan kontrol kondisi tanaman selada secara real time. Smart greenhouse berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan greenhouse sekolah. Sistem dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran praktik berbasis teknologi. Itu yang dapat saya sampaikan dari project proposal saya. Bila ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.